Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa azwajihi wa li jami'i masyayikhina wa syaykh-syaykhin sayyidina Syekh Yusuf Bashir Sayyid Kabir Rasulullah hafizahullah wa sayyidina Syekh Sayyidi Abu Salam al-Syekh rahimahullah sayyidina Syekh Sayyidi Ibrahim Mahmud rahimahullah sayyidina Syekh Sayyidi Muhammad ibn Ibrahim al-Kitani rahimahullah ونفر الله بعلمه ولمشايخه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة للمرحوم Bapak Sugiri Ahmad Sudirman bin Muhammad Muni, Bapak Haji Kisar bin Madmulia, wal marhumah Ibu Suilah binti Harun, ghafarallahu lahum wa askanahum fasihah jannati. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته ولبيت وأزواجه. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بالأحدية والواحدية وبالبطون والظهور سر تجري العظام أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah sempatkan kita kembali untuk mengaji di tempat yang insya Allah berkah ini bersama jamaah RTJ, santri-santri RTJ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita atau pengajian RTJ ini benar-benar menjadi obat pelipur lara, ya. Obat pelipur sepi. Itu buat saya sepian. Ya, mari. Mudah-mudahan menjadi obat, ya. Jadi begitu kita ke sini, ya alhamdulillah terobati, ya. Alhamdulillah. Ini ada omannya. Ada oman. Iya. Ya. Tambah sakit kalau oman nanti.
Alhamdulillah. Matur nuwun kepada panjenengan semuanya atas kehadiran di sini yang sudah menyempatkan ke sini. Alhamdulillah, insya Allah menjadi tabungan di akhirat. Insya Allah langkah-langkah panjenengan ke sini nggak sia-sia ya, nggak sia-sia. Apalagi sudah diniatkan dari minggu yang lalu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Haris dan keluarga atas kesediaannya untuk menjadi sahibul bait. Mudah-mudahan Allah menambah keberkahan kepada beliau, menambah keberkahan usaha dan harta benda beliau. Allah lindungi beliau dari segala keburukan jin dan manusia. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Kita sampai di surat An-Nisa ayat 101. Ayat 101. Baik. Kita baca bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus diingat bismillah itu la dan ma-nya 2 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim, 2 harokat. Jangan korupsi. Apa korupsi dalam membaca Al-Quran? Itu apabila yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, itu korupsi. Itu melebihi dari korupsi nikel. Ya. Atau disebutnya itu istilahnya ikhtilas fil mad atau fil huruf, atau ikhtilas dalam mad ataupun dalam huruf. Ikhtilas itu artinya korupsi. Itu ya. Nah. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Ini kalau kuat seperti itu, kalau kuat sampai minas shalah, kalau enggak kuat 'alaikum junah, itu juga boleh. Berarti di situ boleh waqaf, di situ boleh ya. Nanti kembalinya lagi ke falaysa 'alaikum junahun tidak boleh dikembali ke alaikum junah begitu ya. Kenapa? Karena di sebelumnya itu ada laisa. Kalau alaikum junahun berarti jadinya kamu berdosa. Junah itu kan dosa. Tetapi kalau falaisa alaikum junah, kamu tidak berdosa. Jadi kembalinya falaisa alaikum junah, jangan kembali laisa alaikum junah. Itu beda makna nanti, dari tidak berdosa menjadi dosa. Iya. Alaikum, contohnya begini. Alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kamu berdosa apabila kamu mengqasar salat. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh ibtidah atau memulai dari alaikum junah, tidak boleh. Harus dari falaisa alaikum junah. Tidaklah kamu berdosa ketika kamu mengqasar salat. Begitu ya? Taib, silakan. Wa idza darabtum. Nah, silakan semuanya. 1, 2, 3. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Taib. Itu langsung kalau satu nafas boleh minas shalah berarti di situ ya. Kalau tidak kuat nafasnya
Berhenti di junahun, kemudian mulainya dari falaisa. Ya, falaisa. Nah. Taib. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Ya. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Fatahallahu alaikum. Taib. Nah ini di dalam ayat 101, ayat 101 ini ada dua hukum, ya. Hukum yang pertama itu hukum mengqashar salat. Ya, ada perintah untuk mengqashar salat. Kemudian yang kedua ada perintah sholatul khauf, mengqashar salat ketika dalam sholatul khauf. Begitu ya. Nah, mengqashar salat yang pertama apabila dalam perjalanan safar. Ya, safar. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan safar. Safarnya yang pertama syaratnya safar untuk tujuan ibadah, bukan untuk tujuan maksiat. Ya. Untuk tujuan hal yang sifatnya itu ibadah atau hal yang sifatnya dibolehkan. Ziarah. Begitu ya. Tur, pulang kampung. Ya kan? Hah? Tidak boleh untuk tujuan maksiat. Contohnya saya mau ke Bali, mau lihat turis. Itu udah maksiat. Saya mau ke Bali, mau ke pantai, cuci mata, gitu kan. Bali serat luhur kan berubah turisnya. Iya. Kalau niat kayak gitu berarti nggak perlu di konsulat. Enggak boleh. Di rest area bisa tuh. Iya, di rest area. Ya. Jadi qashar salat itu ada qashar ada jamak kan. Nih, bisa panjang. Ada qashar ada jamak. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i kita mulai dibolehkan untuk mengqashar itu apabila safarnya itu minimal 82 km. 82 km. Gitu ya. Ada yang qaul ada qaul lain di dalam Syafi'i 89 kilo. Ini antara 82 sampai 90. 82 sudah oke, diqashar. Dan boleh jama'. Itu dalam Syafi'i ya boleh jama' dan boleh qashar. Apa maksudnya? Kita menjama' atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar dalam sholat zuhur, itu disebut dengan qashar jama' taqdim, gitu ya. Kemudian kalau kita mengumpulkan sholat zuhur dengan sholat asar di sholat asar, itu disebut dengan qashar jama' takhir. Nah, dalam Hanafiyah itu tidak boleh menjama'. Dalam Hanafiyah tidak ada jama', hanya qashar saja. Sholat zuhur qashar 2 rakaat. Salat asar qashar 2 rakaat, tidak jamak. Begitu ya, itu dalam Hanafiyah. Nah, kemudian yang kedua mengqashar ketika berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu berperang, beliau mengqashar salat 2 rakaat, ya. Itu disebut dengan sholatul khauf, dan cara salatnya tuh seperti ini. Rasulullah menjadi imam, kemudian barisan di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nah, menghadap musuh. Jadi bukan menghadap kiblat. Ini sholatul khauf itu menghadap musuh, begitu ya. Musuh ada di mana? Contohnya musuh ada di arah utara, yang menghadap musuh. Nanti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat, ya. Nah, kemudian Rasulullah membagi 2 kelompok. Kelompok pertama sholat dengan beliau, 1 rakaat selesai. Kelompok yang lain berjaga-jaga dulu, ya. Selesai ini 1 rakaat, kelompok yang pertama yang sudah selesai 1 rakaat ini kemudian gantian berjaga-jaga. Kemudian kelompok yang berjaga-jaga gantian menjadi makmumnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW selesaikan 2 rakaat. Maka kelompok ini menyelesaikan, jaga, kemudian sambil saling menyelesaikan sholatnya 1 rakaat. Ini menyelesaikan 1 rakaat, ini jaga seperti itu. Gitu ya. Itu namanya sholatul khauf atau sholat qashar dalam keadaan sholatul khauf. Ya, atau disebut dengan sholat dalam kondisi peperangan. Itu mengkasar, boleh mengkasar. Ya. Kalau tadi Ustaz, jamaah sama qashar bedanya apa? Kalau jamaah kan 4 rakaat tetap. Ya. Kalau qashar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hanya yang 4 rakaat saja. Ya. Yang subuh tidak diqashar. Subuh kalau diqashar 2 rakaat berarti habis dong. Maghrib juga enggak. Maghrib enggak yang ganjil ya. Jadi yang genap 4 rakaat. Begitu ya. Jadi maghrib sama subuh nggak bisa. Maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Maghrib dan bisa dijamak. Bisa dijamak. Maghrib dan isya biasa dijamak. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi gitu ya. Kalau subuh tidak bisa dijamak. Subuh tidak dijamak. Ya kecuali ketelatan sholat subuhnya nanti dijamaknya dengan sholat duha. Subha. Diqadha maksudnya ya, bukan dijamak. Subha. Apa? Oke. Dalam Syafi'iyah safar yang yaskut salat al-jum'ah atau safar yang menggugurkan salat Jumat itu apabila safarnya dilakukan sebelum subuh. Sebelum subuh maka dia salat Jumatnya maka gugur. Tapi kalau dia bersafar itu setelah sholat subuh, maka tetap baginya untuk sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, barulah langsung mengqashar jamaah dan qashar sholat asar. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kalau yang jamaah takbir nggak takbir, Ya. Tetap sama. Kalau misalnya maghrib ke isya tetap 4. 4. Itu kalau jamaah saja. Kalau qashar berarti 3-nya maghrib, jamaah berarti 3 sama 4 tetap. Kalau jamaah misalkan kita Kenapa? Sebentar Pade Rodi sudah paham belum? Misalnya kita mau jamaah takhir, apa dulu? Isya habis. Itu Isya. Kemudian kita jumlahnya berapa? 4 isya, 3 maghrib. Iya, jadi sholat pertama kita sholat apa dulu nih? Sholat maghrib dulu. Sholat maghrib dulu yang ditarik ke isya. Ya, sholat maghrib dulu yang ditarik ke isya 3 rakaat. Setelah selesai qomat baru sholat isya 4 rakaat. Itu jamak. Dan jamak takhir itu harus diniatkan di sebelum maghribnya. Contoh, maghrib niat sholat jamak takhir nanti di isya, seperti itu. Misalkan dalam perjalanan udah niat. Iya, sebelum waktunya. Sebelum waktu maghrib. Sebelum waktu maghrib. Wah, kayak gak nutut iki. Sholat jamak takhir saja nanti di isya contohnya. Begitu. Jadi kok keterangan itu tadi sholat jamak takhir. Ya, jamak takhir. Berarti di waktu isya. Ketika ya. Kita sholat maghrib dulu 3 rakaat. Kemudian sholat isya 4 rakaat. Juga jamak takhir sama ya. 4 rakaat. 4 rakaat. Nah, kalau yang 2 rakaat itu qashar. Jadi jamak di sini maksudnya itu mengumpulkan 2 waktu dalam 1 waktu. 2 waktu sholat maghrib dengan isya dalam 1 waktu, itu di sholat isya atau di sholat maghrib. Apabila dilaksanakan di sholat maghrib, isyanya ditarik ke maghrib berarti jamak takdim. Kalau maghribnya ditarik ke isya berarti jamak takhir. Begitu ya. Kalau qashar ada qashar jamak takdim, qashar jamak takhir. Qashar jamak takdim itu isyanya ditarik ke sholat maghrib dulu, kemudian isyanya 2 rakaat. Itu qashar jamak takdim.
Oh, kosor jamak takdim di waktu maghrib. Kalau kosor jamak takhir, maghrib ditarik ke isya. Maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Jadi niatnya sholat kosor jamak. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan duhur nih Sat ya. Ya. Duhur sama asar. Berarti kita sholat jamak takhir duhur. Ya. Berarti kita sholat asar dulu. Ya. 2 rakaat. 2 rakaat, kemudian zuhur 2 rakaat. 2 rakaat itu Ya. niatnya jamak kosor. Ya. Berarti kalau niat jamak doang berarti 4 rakaat, 4 rakaat. oh, Hanya dikumpulkan saja. Kalau lihat jamaah itu hanya dikumpulkan 2 waktu, mengumpulkan 2 waktu atau menyatukan 2 waktu dalam 1 waktu. sampai subuh sampai isya. Kalau subuh ditarik ke Isa Pak Derwadi. Enggak. Nggak bisa. Pengertian saya Niatnya. Niatnya berarti niatnya. niatnya. Nah, niat jamaah takdim nih. Jamaah dua-dua ya, dua-dua. Oke, duhur dulu, duhur. Jangan asar. Duhur asar ke duhur. Asar ke duhur Ustaz. Nama takdim. Usolli, coba semuanya usolli. Usolli. Fardhu zuhri. Fardhu zuhri. Rakaataini. Rakaataini. Qasran. Qasran. Majmu'an. Majmu'an. Ilaihil asru. Ilaihil asru. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu untuk sholat zuhurnya dulu. Nah, sekarang sholat asarnya udah selesai kan? Sebelum sholat zuhurnya itu iqomah dulu, udah selesai salam qomat lagi, baru niat untuk sholat asarnya qasar jamak. Usolli fardhul asri rakaataini qasran majmu'an. Nah, ada qasran majmu'an di kasar dan di jamak. Qasran majmu'an ilal zuhri, ke waktu zuhur, lillahi ta'ala. Begitu ya. Maksud, kalau kita nggak sempat maghrib nih, jadi kan maghrib kan mulai jamaah takhir ke Isya ya. Itu pas waktu Isya, berarti kita sholat apa dulu nih? Pas waktu Isya. Isya dulu ya? Iya, isya dulu ya. Nah, memang ada beberapa pendapat ya. Untuk membedakan dengan qadha itu kan biasanya itu waktunya dulu baru yang tertinggal ya. Nah, untuk membedakan itu ketika jamaah itu waktu yang sebelumnya dulu, ngurut tetap tertib. Jadi maghrib dulu baru isya. Nah, seperti itu ya. Itu jama atau jama qasar. Jadi kalau qadha waktu itu dulu baru ya itu. Tapi ada yang berpendapat qadha itu kan dilakukan misalkan di tinggalan zuhur. Jadi waktu kan besoknya di sholat zuhur gitu Ustaz. Boleh seperti itu, tetapi kan ada dalil, ada hadisnya. Idza nasita atau kama qala ya, idza nasita sholatan fasholli idza dzakaraha. Apabila di antara kalian itu lupa akan sholat, maka lakukan sholat yang ketinggalan itu ketika mengingatnya. Jadi begitu kita ingat, kita lupa sholat itu, maka saat itu juga kita harus lakukan. Tetapi kalau seumpamanya gini, sholat zuhur nih ketinggalan, asar, maghrib, masih lupa, isya dia sudah zuhur apa belum ya? Kayaknya belum. Nah, berarti kan udah siang ya, udah malam waktunya kan. Nah, udah berarti besoknya bisa seperti itu. Atau bagi yang sakit, atau bagi yang hilang akal, kemudian dia ingat ternyata ada qadhaan banyak sekali, sampai 5 hari nggak dia sholat. Nah, dia sholatnya setelah sholat fardu milik dia, baru setelahnya itu sholat zuhur. Nah, seperti itu. Jadi kalau sholatnya di zuhur, terus kita jamak ke asar, Ya. berarti kita niatnya jamak takdim. Iya. Zuhur 2 rakaat jamak. Kalau itu jamak takhir, kalau ke asar, kalau ditarik ke asar berarti jamak takhir. Takhir itu artinya diakhirkan. Enggak, saya kan misalkan kita sholat zuhur nih, Sholat zuhur. asarnya kita gabung jadi. Iya. Jadi itu jamak takdim. Jamak takdim. Jamak takdim, diawalkan, takdim itu diawalkan. Usolli Fardhu zuhri rakaatain, mau jamak apa qasar? Qasar jamak. Jamak. Jamak saja. Jamak
Zuhur sama asar. Oke, usolli fardhu dhuhri arba rakaatin majmu'an. Dari fardhu zuhri Arba rakaatin majmu'an ilaihil asru. ilaihil asr. Lillahi ta'ala. Sudah. Nanti asarnya usolli fardhul asri arba rakaatin majmu'an ila zuhri. Oh dibalik. Ila zuhri. Berarti niat lagi saja. Iya, untuk ketika sholat habis salam ya niat lagi niat sholat. Kemat dulu. Jangan lupa menghadap kiblat. Maka diulang lagi kan niat aja. Ya. Ntar kami Yang mana nih? Yang sholat zuhur sama asar. jama saja. Jama kosor ya. Jama Yang kosor. Dua-dua itu Sat. Ya, kosor jama kosor. Zuhur, narik sholat asar di zuhur rakaat. Kita contohnya ini ada di yang gampang nih. Ya, ya. Mau sholat zuhur mendalam perjalanan, asar ditarik ke depan. Nanti kita mau sholat asar lolos. Nah, bentar. Ya. Usolli Usolli fardhu dhuhri fardhu zuhri raka'ataini raka'ataini qasran majmu'an qasran majmu'an ilaihil asru ilaihil asru lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Qomat. Niat lagi untuk sholat asarnya. Usolli Usolli fardhul asri fardhu asri raka'ataini raka'ataini qasran majmu'an qasran majmu'an ila zuhri ila zuhri lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Jadi aku niat sholat zuhur 2 rakaat Ya, kosor jama sama dengan asar. dengan asar 2 Ditarik ke zuhur. Ilaihi itu artinya asarnya ditarik ke waktu zuhur. Ila ila itu asarnya ditarik ke zuhur. Ilaihi artinya bersama dengan juga di situ sholat asar. Tapi ini dua-dua. Dua-dua ini kosor jama. Dua-dua yang sekaligus dijama. Ustaz, kalau kita niat pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa? Boleh. Boleh ya? Bahasa Sunda. Pak Dedi boleh. Pak Dedi. Jadi kalau anaknya takutnya ribetnya, Ya. bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, boleh. Yang penting dalam hati. Besoknya ada kayak ini. Ya Allah, saya lihat yang diajarkan sama Ustaz Polas. Lillahi ta'ala. asalnya jangan pakai bahasanya Oman. Nah, repot ya. Dia sholat anut imam. Itu betul dari Pak Dede Hari itu betul. Jadi ada memang niatnya menurut kaul ulama dalam Lubul Usul ya, dalam kitab Lubul Usul itu pernah dijelaskan itu Syekh Ali Jum'ah. Jadi boleh nawaitu sholata kama nawahal imam. Aku berniat sholat sebagaimana yang diniatkan imam. Sholatnya itu boleh. Hah? Lebih mudah Iya. itu, Ustaz. Hah? Lebih mudah ya. Itu ada yang membolehkan seperti itu ada. Boleh. Jadi nggak Sampai mau tanya kalau subuh di jamak loh. Ini tadi subuhnya di jamak terus. Itu bagi apa? Karena kan makmum kan beda-beda ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nanti jadi niat terus enggak selesai udah ruku. Iya. iya benar. Itu ada. Jadi kalau kita kan talafuz lengkap ya, usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati an imaman atau an makmuman lillahi ta'ala begitu ya. Jadi itu di dalam rukun niat itu dibahas begitu ya. Kalau Yang terpenting itu apa niat sholatnya, kemudian berapa jumlah rakaatnya, sudah lillahi ta'ala. Itu. Jadi kalau ada yang tak pakai usolli itu katanya pernah ngobrol sama saya itu saya nggak pernah pakai usolli tapi langsung niat aja udah. Itu Hanaf. Ada ya? Ada karena di dalam semua madhab Hanafi, Syafi'i, yang penting niat itu dalam hati begitu. Tapi ditalafuzkan niat ya, ditalafuzkan niat itu mustahab. Niat melafalkan niat itu mustahab atau dianjurkan agar supaya apa yang dilafalkan itu membantu kepada kekhusyuan, kehadirannya hati. Melaporkan langsung kan. Ya.
Begitu. Jadi dia itu langsung apa? Misalkan imam itu saja, itu nggak usolli nggak apa, nggak tengah-tengah kita kan di belakang saja. Tahu-tahu Allahu Akbar gitu. Iya. Terus saya sempat ngobrol-ngobrol gitu, ketika pas sholat jenazah saya tanya juga. Kalau saya mah nggak ada usollinya, berarti nggak pakai usolli. Saya yang penting niatannya dalam hati Allahu Akbar. Iya, yang saya ingat selalu kalau dia jadi imam itu, saya pas di belakangnya itu nggak ada usollinya, langsung Allahu Akbar. iya, apa yang terpenting niatnya itu, iya, karena memang niat itu dalam hati ya. Hakikatun niat fil qalbi kan begitu. Hakikat niat itu dalam hati. Siap. Ada tanya lagi deh. Kalau yang ini dilanjut. saya pernah baca juga masih apa. Kalau niat Kitab apa yang baca? kita tak tahu ada di lali Terus bacaan niat sholatnya gitu. Usolli fardhu ya kan bisa aja usolli fardhu ini bil maksudnya jamaah istri wasal billahi ta'ala. Nah itu doa itu kalau yang saya pahami ini menggabungkan sholat maghrib sama usul tadi. Nah ini prakteknya ini 4 rakaat dan 3 rakaat atau 4 rakaat aja. Kalau dia maghrib hanya 3 rakaat. kalau maghrib Jadi maksudnya ini 2 kali sholat dalam 1 waktu atau 2 kali jadi iya dua kali sholat dalam satu waktu. 2 kali sholat dalam satu waktu, bukan 2 in 1 itu artinya satu sholat untuk 2 waktu, tidak. Satu sholat untuk 2 waktu itu contohnya apa? Ini saya mau sholat maghrib. Awalnya sholat maghrib itu 2 rakaat, 3 rakaat, isyanya itu 4 rakaat, maka maghribnya menjadi 4. Di situ ada dengan sekaligus isya begitu ya. Nggak ada kosongnya soalnya. Iya, jadi tetap bahwa maghrib itu tetap 3 rakaat. Maghribnya 3 rakaat, nanti isyanya 2 rakaat kalau qashar jama'. Kalau di jama' berarti 4 rakaat. Tapi tetap 2 kali sholat kan? 2 kali sholat. 2 kali salam. 2 kali salam. 2 kali sholat tetap 4 rakaat. Iya, 2 kali salam. 2 kali salam. 2 kali salam. Jamanya nggak pakai qashar. Berarti namanya jam pertama. Karena jamak qashar 2-2. Cocok. 2 itu zuhur sama asar. Nah, Kalau maghrib sama isya. berarti kalau niatan jamak aja berarti 4 ya, Sab? Iya. 4. Untuk niat jamak zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat itu kalau jamak. Tapi kalau dilihatin jamak qashar jadi 2. 2. Untuk ditambahin qasharnya. Ada jarak-jarak, ada kosong-kosong, ada jarak kosong. Jarak-jarak tetap sama. Oke. Kosor-kosor tidak perlu dijamak, tapi rokaatnya berkurang. Jamak kosor paling kosor. Memang Pak De nanti memang dengan praktek itu insya Allah lebih mudah. Karena waktu ini kan alasan kalau maghrib itu mau belok itu tanggung ke masjid sampai rumah gak nutut maghrib. Karena ini tuh ya, kadang bingung kita ya antara maghrib gitu. Kalau sudah di rumah maka itu dijama, nggak boleh dikosor, dijama. Contohnya kita baru datang dari perjalanan, ya di perjalanan itu sudah masuk maghrib, nyampe rumah isya, maka dijamanya di rumah. Jama maghribnya dulu, baru kemudian isya. Tidak dikosor lagi, tidak, karena bukan di perjalanan. Di qadha beda lagi, sebabnya beda lagi, karena kalau di qadha itu kan disebabkan lupa. Tapi karena ini perjalanan maka dijama, bukan di qadha. Jadi rukhsah itu Rukhsah. ada jamak sama qashar ya? Iya. Jadi kalau di kota itu kayak lupa ketiduran gitu kali ya. Lupa, ketiduran, lupa karena sibuk urusan dunia.
Itu kan lupa karena tiduran. Itu cuma ada dua. Pertama ketiduran, yang kedua keterlaluan. Tapi ketidurannya ini bukan yang dicontohkan, itu bukan ketiduran ketika sudah masuk waktu. Contoh begini, sudah sholat zuhur, sudah sholat zuhur nih ya. Ya, pada rohadi adzan. Ya, pada rohadi adzan. Oh, pada rohadi adzan. Aduh, nunggu ikomat dulu yang di rumah ya kan. Nunggu komat, tiduran. Tidur bablas sampai sholat asar. Nah, bukan yang seperti itu lupanya. Atau ketidurannya. Tetapi sebelum waktu zuhurnya. Jadi contohnya setengah 12 sudah ketiduran, bangun jam setengah 4. Nah, itu baru yang maksud daripada. Ya, tetapi ya walaupun begitu tetap saja kapan tertidurnya ataupun kapan lupanya tetap wajib diqadha karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan, wajib diqadha apapun sebab dan kenapanya tidak ini. Ya, Begitu. Kan nanti di lain waktu bisa dibahas masalah kosor, jamaah kosor. Kalau praktek berarti harus jalan-jalan kita. Kalau kosor ya tadi menurut Hanafiyah itu kosor saja. Jadi zuhur kosor, asar kosor. Jadi yang 4 rakaat itu dikosor semua. Itu. Kalau jama' idenya bagus. Idenya bagus. Jadi kalau praktek itu sekalian jalan-jalan. Jalan. Kalau saya yes. Kita ke Garut nyawa villa dan udah Nanti dikosor, dikodo ya. Jamak kosor atau jamak deh. Ya. Amat ini ya, acara ini ya, acara persiapan pensiun ya. Oh, kalau pensiun belum sampai gerbang doangnya. Ngantrinya lagi enggak. Pak Rohadi habis pensiun insya Allah naik haji ya Pak Rohadi. Ya Rob. Yes. Habis pulang haji bingung ya. Habis. Umroh. Ya kan gak apa-apa Pak Ade. Ya kan. Ya. Haji. Ya kalau berkehendak kan nggak mungkin. Jadi niatnya haji, kalau udah haji udah ikut umroh. Allah tidak ada yang Ya. Siapa tahu pensiunnya dapetnya double. Kalau dia salah input. Langsung gaji plus. Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nakutin lagi ya. Kanuin lagi. Tapi kan tenang nih, kalau manusia itu kan berjalan. Allah yang punya. Kalau Allah udah berkehendak kan nggak ada yang nggak mungkin buat kita. Itu aja udah ya. Baik. Lanjut Tan. Alhamdulillah. Silakan ayat ke 102. Sedan ya, sedan. Ini yang ini baru وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. Nah, berhenti di sini. Nah, ini seperti yang dicontohkan tadi ya. Wa idza kunta fihim, ini kepada Rasul, wahai Rasulullah Muhammad, apabila engkau salat dengan mereka, ya,
faltakum thaifah, maka satu kelompok itu sholat dengan engkau. Waliyakhudhu aslihatahum, dan ketika mereka sholat, ketika yang ketika kelompok yang pertama itu sholat juga boleh sambil lalu memegang senjata. Itu boleh ya, Kak. Sebenarnya kalau dalam kondisi damai itu tidak boleh kan, pegang senjata atau senjata dibawa ke sholat itu nggak boleh. Tetapi karena ini dalam kondisi peperangan itu boleh. Nah iya itu sekolah ya, banyak akwal ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Itu silakan saja. Bahkan dalam Maliki itu tidak bersedekap, tapi begini saja. Ya begitu. Ya yang penting nggak begini dan tidak megang begini, enggak. Jangan penalti kalau gitu. Jadi silakan. Fa'idha sajadu falyaqulu min waraikum wa ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wa ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum wa'allazina kafaru law tadkhuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum azam min matarin aw kuntum marada an tad'u aslihatahum wa khudhu hizrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Assalamualaikum. Taib. Ini tata cara sholat khauf ya, begitu detail firmankan Allah Subhanahu wa taala. Wala junaha 'alaikum in kana bikum adzam mim matar aw kuntum marda an tad'u aslihatakum. Nah di sini nah, bagaimana dalam kondisi sholat khauf tadi itu dalam kondisi peperangan dan ketika kondisi memungkinkan. Bagaimana dalam kondisi yang tidak memungkinkan? Maka sholat sedapat-dapatnya. Contoh perang begitu, perang suatu saat nih. Sekarang kan Iran sama Israel lagi perang nih ya. Iran sama Israel. Pasukan Iran mau sholat dan tidak memungkinkan dia untuk sholat khauf, maka dia sholat sedapat-dapatnya. Sedapat-dapat artinya sedapat-dapatnya itu artinya ya udah ketika berhadapan dengan musuh dia sholat sedapat-dapatnya saja sholatnya. Begitu ya. Kita doakan semoga Iran dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sekarang itu kita tidak memandang secara akidah, karena akidah Iran Syiah Imamiyah kan berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kita memandang kepada satu kiblatnya yaitu sesama muslim, maka ya kita wajib mendukung sesama muslim. Begitu ya. Semoga Allah menguatkan Iran. Taib. Silakan ayat 103. Pade, itu kata Oman, Pade baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Fatahallahu alaik. Fa'idha, tadi ada idza. Nah idza itu di dalam bahasa Arab disebut dengan syartiyah atau syarat. Apabila kamu seperti ini, maka kamu boleh seperti ini. Begitu ya. Ini sama juga dengan yang ayat 100 ya. Kita kembali lagi ke ayat 100 yang sebelumnya. Ayat 100 itu wa may yuhajir fi sabilillah, man di situ man syartiyah. Syarat itu dia membutuhkan jawaban ya. Maka man yuhajir man syartiyah, yuhajir fil mudhari'nya itu apa? Sukun. Dia mati. May yuhajir atau majzum, jazm. Kemudian jawabnya mana? Yajid. Jawabnya itu yajid. Jawab bu man. Dia jazm juga ya. Hal darasta hadzal mawdu'? Darasta, alhamdulillah. Itu jazm ya, disebut jazm. Jazm itu artinya disukunkan. Nah, kalau di sini kalau idza itu juga ada tuh syarat atau sarana untuk atau alat untuk mensyaratkan sesuatu. Apabila dan dia disebut dengan ada syarat mustakbali, sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan terjadi. Apabila kamu ya apabila kamu sudah melaksanakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Ya, apabila kamu melakukan perjalanan, tadi kan? Apabila kamu melakukan perjalanan, maka tidak dosa kamu untuk mengqashar sholat. Apabila kamu dalam keadaan takut karena menghadapi musuh, tidak dosa bagimu untuk mengqashar sholat. Begitu ya. Nah itu jadi idza, dan idza itu biasanya selalu setelah idza itu selalu ada apa? Selalu ada fi'il madhi atau sesuatu yang pekerjaan yang sudah lampau. Apabila kamu sudah melaksanakan ini, maka kamu hendaklah ini. Begitu ya. Nah, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Apabila kamu sudah melaksanakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sholat, maka di sini kita setelah sholat itu Zikir. disunahkan untuk berzikir dulu, zikir. Salam langsung berangkat 12 tahun. Ya, itu jadi ya kalau mau salam kanan kiri begitu ya, langsung pergi, takutnya nanti seperti sholatnya monyet. Atau sholatnya monyet ya, sholatnya kera, dari sini pergi. Kalau Oman itu nyari ini Pak. Apa? Jumat berkah ya. Iya. Jadi dianjurkan itu zikir dulu, baik itu sir ataupun jahar zikirnya ya. Itu tidak perlu dipersoalkan lah. Yang penting zikir. Ya. Yang kurang ini jelas Ustaz ya. Zikirlah ya. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, baik itu berdiri ataupun duduk ataupun berbaring. Ya, maka yang tarekat-tarekat sufi itu mereka berzikirnya kan ada yang berdiri, ada yang duduk juga. Mulai duduk kemudian berdiri. Nah, berbaring di sini maksudnya adalah dalam kondisi sakit kita pun tidak luput, tetap sholat. Ya. Fa idza tma'nantum fa aqimus sholata. Ya. Kemudian apabila merasa aman maka sholatlah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat itu sesuatu yang wajib, yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya. Masya Allah. Baik. Silakan ayat ke 104.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم Qaum. Panjang. في ابتغاء القوم Nah. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Naam. Wala tahinu fi batighail qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Masyaallah. Silakan ayat 105. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Masya Allah, subhanallah. Nah di sini ini yang naudzubillah ya, yang ayat ini sekaligus juga warning bagi apa? Bagi para ya biasanya di pengadilan, di kejaksaan begitu ya. Orang yang bersalah malah dibela, orang yang benar malah dicari supaya salah. Hakim-hakim ini sangat penting ya. Di sini wala takul lil khainina khasima. Wala takul lil khainina khasima. Janganlah janganlah engkau justru menjadi penentang dari yang benar dan menjadi pembela yang jahat, karena pembela yang jahat itu berarti pengkhianat, kan begitu ya. Wala takul lil khainina khasima. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi, karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mewahyukannya agar supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memutuskan segala urusan yang sudah Allah tentukan dalam Al-Qur'an. Litahkuma, karena Al-Qur'an itu ya sumber hukum, gitu ya. Silakan ayat terakhir 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Allah, Masya Allah. Nah ketika membaca wastaghfirillah, maka kita boleh dalam sholat kemudian menyebut astagfirullah. Boleh. Contoh imam, wastaghfirillah, astagfirullah. Gitu ya, astagfirullah. Atau dalam surat An-Nasr ya, wastaghfir innahu kana tawwaba ya. Surat An-Nasr kan? Itu juga wastaghfir, astagfirullah. Boleh ya. Boleh dalam sholat kita menjawab perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Karena itu perintah wastaghfirillah, istighfarlah kepada Allah, minta ampunanlah kepada Allah. Maka saat itu juga kita boleh menjawab itu. Astaghfirullah. Wastaghfirhu, ya kan? Seperti itu boleh ya. Ini kenapa mas Darfiri bukan mas Darfiri? Nah, Wawunya haful cer bukan? kenapa? Huruf wawu itu haful cer bukan? Ya. Bukan, enggak. Wastaghfirillah. Nah, kenapa? Itu kasroh. Iya. Ya, Bu. Itu aslinya itu wastaghfir. Itu artinya fiilnya itu fiil amar. Fiil amar itu dia selalu sukun. Istaghfir. Minta ampunlah kepada Allah. Wastaghfir. Kenapa
kasroh itu untuk menyambungkan dengan Allahnya. Wastaghfirillah. Begitu ya. Wastaghfirillah. Maka ini apa namanya? Di dalam, karena kalau kita wastaghfir Allah kan tidak ada apa? Ini disebut juga dengan litakhallus baina as-sukunain. Jadi untuk apa? Menyelamatkan ya dari dua sukun. Istaghfir, kan awalnya istaghfir tuh. Istaghfir, rohnya kan sukun. Nah, kemudian alif lam itu juga sukun. Allah, begitu ya. Nah, litakhallus untuk menyelesaikan persoalan dua sukun ini, maka ada kasroh di situ. Wastaghfirillah. Wawunya bukan waw huruf jar, tidak. Ya, tetapi wawunya masih sambungan dari ayat sebelumnya. Ya, bisa wawu istinaf atau bisa wawu atof. Di sini wawu istinaf ya. Namanya disebut dengan wawu istinaf atau wawu dengan tema daripada ayat yang lain. Begitu ya. Wastaghfirillah. Contoh seperti ketika ada qul huwallahu ahad, ya kan? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, seperti itu ya. Itu juga litakhallus. Dunillahus samad. Itu sama juga seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Maliki ada. Yang gimana? Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nyambungnya Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Wallahu ahad, Allahus samad. Ya. Ya. Tidak ada kalau Ar-Rahmanir Rahim mim maliki, tidak. Itu Ar-Rahmanir Rahim maliki. Maliki saja beda saja, Pak De. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumid tidak bisa seperti Ar-Rahmanir Rahim mim maliki, tidak. Berarti itu ya. Ustaz, kalau di akhir ayat ada kayak wakaf lam itu boleh disambung lagi ya Ustaz? Akhir ayat seperti wakaf lam. Jadi di akhir ayat Oh, alif lam. La wakaf itu artinya tidak boleh wakaf, maka harus disambung. Tapi di akhir ayat berarti sambung lagi Ustaz. Oh, kalau di akhir ayat maka ya kita berhenti saja di akhir ayat, boleh berarti. Kalau di akhir ayat, jadi itu Al-Quran itu sebenarnya satu kesatuan. Ya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya satu kesatuan. Kenapa mesti ada ayat ini, ada ayat ini? Itu supaya memudahkan kita dalam membaca, mengatur nafas, begitu ya. Maka ketika ada akhir ayat, kemudian tetap ada alif lam di situ, kita memilih untuk atau lebih mengutamakan akhir ayatnya, wakafnya di akhir ayat, begitu ya. Nah, Pak, maafum ya di sini ya. Maka di situ berhenti saja di situ. Kecuali kalau alif lamnya itu ada di tengah-tengah ayat, maka di situ tidak boleh berhenti, la wakaf. Begitu ya. Saya tanya lagi Mas Pak Suaranya berdebar sama jadi imam. Gimana? Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat An-Nisa ayat 106 ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa khatam nanti. Amin. Amin. Kalau khatam, Pak Darul Hadis siap nyembelih kambing.
Niatnya begitu ya kan Pak De ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Pak De, Masya Allah, iya ya, matur ya. Sehat selalu. Kita baca Al-Mukhtasar fi Sirati Sayyidil Bashar. Kata Bahu Asy-Syaikh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Asy-Syafi'i Al-Azhar. Syekh Hisham Kamil. Nafa'ana Allah bi masyayikhihi fi dharain amin. Ya, sebelum dilanjutkan ingin mengikhtisar atau meringkas apa yang sudah kita baca di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal berapa, Uman? Hah? 12, ya betul. 12 apa? Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal atau 20 April tahun gajah atau 571 Masehi. Kemudian beliau ketika usia di kandungan ibundanya Sayyidah Aminah, nah usianya itu 2 bulan di kandungan Sayyidah Aminah, ayah beliau Sayyidina Abdullah itu wafat dalam keadaan berdagang. Jadi wafatnya Sayyidina Abdullah, ayah Rasulullah, itu sedang berdagang ke Syam. Jadi dulu ketika masa jahiliyah orang Makkah itu berdagangnya ke Syam. Dan rutenya dari Mekah ya. Kemudian rutenya itu dari Mekah kemudian ke Madinah, kemudian ke Syam terus lurus. Kemudian dari Syam kemudian ke Madinah, kemudian ke Mekah lagi. Nah, ketika Sayyidina Abdullah dari Syam sampai di Madinah sakit, disitulah kemudian beliau wafat di Madinah. Nah, dan di Madinah itu Bani Najjar, ya beliau itu akhwalnya atau pamannya itu ada Bani Najjar di situ. Ya. Jadi Madinah itu yang kelak menjadi tempat hijrahnya Rasulullah, juga di situ ada keluarganya Rasulullah, yaitu paman-pamannya beliau, akhwalnya dari pihak ibu dari Sayyidah Aminah, khol. Ya. Karena akhwal paman dalam bahasa Arab itu ada kholun, ada amun. Kalau kholun itu paman dari pihak ibu. Kalau amun paman dari pihak ayah. Nah, yang di Madinah itu atau Bani Najjar itu adalah paman-pamannya Rasulullah dari pihak ibu. Akhwal atau pamannya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Wafatlah, kemudian Rasulullah lahir sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawa oleh Sayyidah Aminah ke Rasulullah lahir, kemudian di haudon atau disusui dulu oleh Suwaibah. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Jahal, begitu ya, budaknya Abu Jahal. Abu Lahab, bukan Abu Jahal, Abu Lahab senang dengan kelahiran Rasulullah, kemudian memerdekakan budaknya, yaitu Suwaibah. Suwaibah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai Suwaibah, kemudian disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Sayyidah Halimah As-Sa'diyah juga punya anak, juga suaminya bernama Abu Kabsyah. Nah, disusui dan diurus oleh Sayyidah Halimah itu selama 4 tahun. Nah, disitulah terjadi apa? Syaqqus sadr atau mukjizat, yaitu pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu disaksikan oleh anaknya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Kemudian anaknya itu lapor ke ibunya bahwa dia melihat 2 orang yang putih-putih mendatangi Rasulullah dan membelah dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Ke Sayyidah Halimah As-Sa'diyah dan Aisyah As-Sa'diyah kemudian menyaksikan itu. Nah, kemudian dan merasa takut. Saat itu ketakutan Sayyidah Halimah.
apa yang terjadi. Kemudian saat itu Sayyidah Halimah juga bertanya langsung pada Rasulullah, apa yang terjadi kepada engkau? Ada 2 orang membaringkan saya, 2 orang mendatangi saya, putih-putih membaringkan saya dan mengeluarkan sesuatu dan saya tidak tahu apa itu. Nah, itu ya. Jadi itu adalah hadus syaitan tadi, sesuatu yang apa namanya? Yang berpeluang untuk dimasuki oleh atau pintu-pintu setan dari situlah. Dari jantungnya, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu syaqqus sadr yang pertama, yaitu usia 4 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika ibundanya wafat, ya. Dari Madinah perjalanan ke Makkah, ibundanya wafat di Abuwa. Nah, Rasulullah kemudian dititipkan kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budaknya Abdullah. Ya, budaknya Abdullah. Saat itu usia Rasulullah 6 tahun. Ketika 6 tahun ini dibawa Ummu Aiman, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. 2 tahun diasuh oleh kakeknya, usia 8 tahun wafat kakeknya. Kemudian setelah itu barulah diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, ini kita sampai di hirfatuhu fi hadanati ammihi Abi Thalib, di pengasuhan pamannya beliau yaitu Abu Thalib. Lamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsaminata min umrihi hadanahu ummuhu Abu Thalib fa huwa akhu abihi min jihatil ab wal fanasha'a fi baitihi baina auladihi wa nala hubbahu hatta tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah usia 8 tahun, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib di rumahnya beliau. Nah, dan beliau bertumbuh berkembang di rumahnya Abu Thalib bersama anak-anaknya Abu Thalib, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Sampai paman Rasulullah mengawinkan atau menikahkan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Hirfatuhu. Nah, apa profesinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi? Inna awwal amrin qama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'yal ghanam. Bahwa profesi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama itu adalah penggembala kambing. Kenapa penggembala kambing? Karena ada yang pernah menggembala kambing di sini? Penggembala kambing, jadi kambing itu di antara hewan yang paling susah diatur, gitu ya. Paling susah untuk diatur. Ini sudah baris, ini ada yang mencar lagi, ambil, baris, mencar lagi, susah diatur. Ya, ya, domba, ya, kambing. Jadi semua para nabi itu rata-rata menggembala kambing. Hirfatul anbiya wal mursalin, dan itu adalah profesi para nabi dan para rasul. Ya. Wa kana fi tsaminah min umrihi, saat itu Rasulullah usianya 8 tahun. Jadi 8 tahun Oman. Nabi Muhammad 8 tahun itu, kamu sekarang berapa tahun? Kamu berapa tahun usia? Lupa. Berapa tahun usianya Oman? Nah, jadi usia 8 tahun itu Rasulullah sudah menggembala kambing. Masya Allah ya. Setidaknya kelas 2 SD. Setidaknya kelas 2 atau kelas 9 lah, kelas 9. Kelas 3 ya. Atau antara kelas 2 atau kelas 3 ya. Hah? Atas Jedan ya. Oh, dia di atas Jedan. Tuaan Oman. Oh iya. Tapi Oman kayak awet muda ya. Dia habis potong rambut tak? Langgarkan dia. Jadi ketika usia 8 tahun Rasulullah itu sudah menggembala kambing. Menggembala kambing sampai kemudian usia 12 tahun barulah beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang, berniaga. Jadi menggembala kambing, kemudian berniaga. Maka kita kalau punya modal, kemudian kita
berniaga kambing itu Masya Allah berkah. Masya Allah berkah. Nah itu aja Pak De, usulan kalau Pak De sudah pensiun, beli kambing banyak, jadi Masya Allah penyuplai kambing. Kenapa? Bisa bikinnya, tapi jangan dibikin kandang bengkelnya. Ya. Pak Jarod ya. Iya dia punya Iya. Pak Jarod anaknya di Syafana. Iya, di Syafana. yang sandananya Syefa. oh Syefa kelas 10. Saya pun baru tahu setelah dia begini cerita. Pak Ustadz sering ngaji di Royal ya? Kok bisa tahu? Iya, saya tahu dari bapak saya. Emang siapa ayahnya? Dia nggak ngaku. Dibilanglah sama temennya, Pak Jarod. Oh, anaknya Pak Jarod. Ya salam buat ayah kamu. Tapi sudah pindah sekarang katanya ya, udah pindah. Sudah pindah ke Paraman. Jalan tetanggaan sama saya. Iya. Pak Jarod ya. Kalau udah pindah saya biarin aja. Saya bilang, oh Pak Jarod yang biasanya kurban sapi tiap tahun. Saya belum pernah ketemu saya sama Pak Jarod. Lo waktu di masjid, Hah? awal-awal kan pernah juga ya? Oh iya. Ketemu ya? Oh iya. Jarang ke itu juga kan. Di masjid ya. Mungkin kalau Pak Ustadz pas di saya ke Royal. Iya mungkin. Iya. Awal. Nah, Kan akhir mereka ini gurunya anaknya bapak nih. iya. Taib. Lanjut bahwa menggembala kambing itu sesuatu yang berkah ya. Menggembala kambing, menggembala sapi, menggembala hewan ternak yang untuk kurban itu Masya Allah berkah. Ya. Walaupun memang di satu sisi sulit untuk ngurusnya ya. Salah satunya itu susu kambing. Ya. Ini susu kambing etawa. Nah, kemudian setelah itu summa amila bitijarah. Kemudian beliau berdagang, berniaga. Juga berniaga itu berkah. Nah, maka saya sekarang belajar berniaga kepada Pak Faik. Belajar berniaga kepada Pak Faik ini, Masya Allah ya. Iya, berkah. Nah, summa amila. Udah dikasih rahasianya belum? Nah, itu rahasia beliau. Oh, belum. Iya. Iya. Jadi Ya udah nulis buku Ustaz. Oh iya. Lihat berniaga sukses Mas Faik. Baik, Faik. Masya Allah ya. Amila bitijarah, berdagang berjualan apapun ya. Bukan peternakan ya. Iya. Seandainya besi bisa dimakan, saya jualan besi juga, Pak. Karena Rasulullah itu segala sesuatu harus dikerjakan sama ahlinya. Iya. Kalau bukan ahlinya tinggal tunggu kehancurannya. Iya. Iya. Jadi Allah Akbar. Jadi berdagang itu Masya Allah berkah ya. Summa amila bitijaro ma'amihi wa huwa fi thaniyata asyrata min umrihi. Saat itu beliau usia 12 tahun. 12 tahun beliau berdagang. Masya Allah ya. Jadi kalau sekarang kita ada yang katakanlah ada anak-anak yang bekerja disebut apa?
eksploitasi anak. Padahal itu belajar untuk kemandirian, begitu ya kan? Bukan eksploitasi anak, yang nggak apa-apa. Anak tetap sekolah, juga diajarin dagang, begitu, nggak apa-apa. Diajarin dagang, begitu ya. Itu maksudnya sunnah ya Pak Ustaz. Kenapa? Berniaga itu sunnah juga ya. Sunnah, sesuatu yang dianjurkan berdagang itu tidak. Jalan tabur. Gitu ya. Taib. Oh iya. Maka orang-orang Chinese itu apa? Dagang-dagang gitu ya. Taib. Ar-Rahib Buhaira safara bihi ammuhu ila Syam falamma nazala ar-rukbu Busra falamma nazala ar-rukba Busra. Jadi beliau usia 12 tahun diajak oleh pamannya ke Syam untuk berdagang, ya. Kemudian ketika beliau sampai di Busra, yaitu Busra itu makan qurb Dimashq di Syam. Busra itu adalah tempat di mana dekat dengan Syam. Syam itu sekarang Damaskus, ya, di Damaskus. Beliau kemudian dilihat oleh seorang rahib bernama Buhaira. Rahib Buhaira. Dan ini panjang kisahnya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di 2 minggu setelah ini, insya Allah. Ya, itu kisahnya menarik, diulang-ulang juga enak. Enak ya, insya Allah ya. Nanti kita akan waktunya nanti aja. Pernah. Nanti Ya. kalau tak jelasin begini, nanti aja lah. Sampai di apa? Tadabbur alam. tadabbur. Ya, di mana tuh? Di mana itu ya? Iya. 2 kali disebut hari ini. Iya. Sampai ke 3 kali. Iya. Iya. Sudah dari 3 tahun yang lalu kayaknya ya. Allahu Akbar. Jadi benar, kita tadarul alam Royal Karawaci. Oh iya. Siap. Insya Allah menjadi doa ya Pak Tio ya. Insya Allah ya Pak Tio. Kata paksanya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Syama'il al-Muhammadil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi al-Mutawaffa sana 209 yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi syurahi kutubihi fi daraini amin. Wa bi sanadil muttasil ila masyayikhina wa ila sirna Syekh Yusri Rushdi Sayyid Qablasani hafizahullah. Wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi fi daraini amin. Wa anhu bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yadakhiru syai'an li ghadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyimpan sesuatu di rumahnya untuk besok. Contoh, biasanya kita nih ya, ini ada makanan menu di kulkas. Kulkas itu kan untuk menyimpan. Nah, Rasulullah tidak pernah menyimpan apapun di rumahnya. Makanan ataupun apapun, dia tidak pernah menyimpan. Begitu ya. Allah. Wanhu bi qal hadatsana Harun bin Musa ibni Abi Alqamah al-Madani. Artinya Rasulullah itu sangat dermawan. Rasulullah tidak pernah menyimpan di sini karena saking dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum itu beliau itu ajwadan nas, beliau itu paling dermawannya manusia. Kalau ada manusia yang paling dermawan di muka bumi ini, maka tidak ada yang sedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Begitu ya. Sampai-sampai Rasulullah tidak pernah menyisakan makanan di rumahnya. Saking dermawannya. Nah, maka masyayikh kami, doktor atau syekh
Maulana Syekh Ibrahim Ba'bula yang mengajarkan Al-Quran sanad kepada kami begitu ya. Itu santri-santrinya beliau itu tidak pernah luput dari makan, datang itu makan dulu. Datang ke rumahnya beliau sebelum ngaji itu makan dulu. Ya, makan dulu. Oh enggak, datang ngaji sebelum pulang ya, bukan sebelum ngaji. Sebelum pulang itu harus makan dulu, wajib makan dulu. Wajib makan dulu gitu ya. Masya Allah, walaupun sederhana makannya tetapi sungguh nikmat. Begitu ya. Persis seperti RTJ ini, RTJ. Persis seperti RTJ. Sebelum pulang makan dulu. Makan dulu. Masya Allah ya. Nah. Dan beliau keluarkan apa yang ada di kulkas itu beliau keluarkan. Masya Allah. Syekh Ibrahim Ba'bula rahimahullah. Sepatu. Ya. Wa nubi qal hadatsana Harun bin Musa ibni Abi Alqamah al-Madani qal hadatsani Abi an Hisham ibn Sa'd an Zaid ibn Aslam an abihi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasa'alahu ayyutiyahu. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, kemudian dia minta kepada Nabi agar supaya Nabi memberinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'indi syai'un, aku tidak memiliki sesuatu. Walakin ibta' alayya fa idza ja'ani syai'un qadaituhu." Nah. Taib. Akan tetapi kamu beli sesuatu, kata Nabi, beli sesuatu dan harganya biar aku yang menanggung. Jadi dia beli sesuatu dulu, katakanlah ngambil dulu apa yang dia minta, apa yang dia inginkan, kemudian nanti akan dibayarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia berhutang maka Rasulullah yang membayar hutangnya, begitu ya. Walakini bata'alayya fa idza ja'ani syai'un qadaitu, maka aku akan membayarnya kelak. Mafhum ya? Begitu ya. Faqala Umar, ya Rasulullah, qad a'taytahu, ya Rasulullah engkau telah memberinya. Fama kallafakallahu ma la taqdiru alaihi. Begitu ya. Nah. Jadi si ini maksudnya Sayyidina Umar itu dia protes. Artinya di sini dia sebenarnya protesnya itu kepada si yang meminta, karena yang meminta-minta ini sebelumnya sudah minta kepada Rasulullah, minta lagi begitu. Maka Rasulullah bilang, aku sudah nggak ada lagi, tapi kamu nggak apa-apa, coba kamu ambil apa yang kamu butuhkan, nanti saya yang akan membayarnya. Nah di sini Sayyidina Umar protes, ya Rasulullah, bukannya dia sudah meminta kepadamu sebelumnya, gitu kan? Fama kallafakallah, ya. Karena kata Sayyidina Umar, engkau tidak dibebani untuk apa? Untuk menanggung dia, begitu ya. Fama kallafakallah ma la taqdiru alaihi, engkau tidak menanggung apa yang tidak engkau mampu, karena saat itu Rasulullah sudah tidak punya apa-apa lagi, dan saat itu Rasulullah juga uang tidak ada, gitu kan. Tetapi Rasulullah ambil, nanti aku yang akan menanggungnya. Fakariha qaula Umar, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai pendapatnya Sayyidina Umar. Faqala rajulun minan ansar, kemudian datanglah, karena Rasulullah bukanlah manusia biasa, dan Rasulullah itu tidak pandai, atau bukan tidak pandai, maksudnya Rasulullah itu tidak pernah menolak. Rasulullah tidak sudi untuk menolak siapapun. Jadi siapapun yang meminta akan Rasulullah kasih. Tidak pandai berpura-pura gitu. Tidak pandai menolak, artinya tidak tega untuk menolak. Begitu ya. Lam yarudda sa'ilan, Rasulullah tidak pernah menolak seorang pun yang meminta. Ya Rasulullah, anfiq wa la takhaf min dzil 'arsy iqlala. Begitu ya.
Nah, di sini ya Rasulullah, anfik wala takhaf min dzil arsy ikhlala. Ay anfik walau bil aidati fa hiya infaqun li annaha iltizamun lin nafaqah wala takhsha, ya kan, badal wala ta. Naam. Anfik ikhlala. Jadi maksudnya ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, anfik, bernafkahlah dan janganlah takut atau jangan khawatir kekurangan. Ini menurut siapa? Rajulun minal ansor. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah itu tersenyum. Jadi maksudnya ini Sayyidina Umar tidak setuju. Kenapa kalian sudah minta berapa kali kepada Rasulullah, malah menyusahkan Rasulullah. Tapi Rasulullah Rasulullah karih, Rasulullah tidak suka. Kemudian ada yang dari Ansor, ya Rasulullah sudah, iya betul Rasulullah, berikan saja karena dengan memberikan tidak akan pernah kekurangan. Begitu kan? Itu maksudnya. Kemudian Rasulullah tersenyum. Wa urifa fi wajhihi al-bishru liqalil ansar. Artinya Rasulullah itu senang dengan apa yang dikatakan oleh kaum Ansor. Begitu ya. Tsumma qala bihadza umirtu. Dengan seperti inilah aku diturunkan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, Masya Allah. Nah, jadi besok-besok Oman kepada Rohadi Rohadi minta Pak Depos akan melaksanakan hadis ini, mengamalkan hadis ini ya. Dia mau sepeda listrik katanya. Oh iya. Ada tuh ya. Ada banyak. Nah, tapi Oman sekarang udah mulai kita jadi kata Rasulullah itu bihadza umirtu. Jadi Rasulullah diperintahkan memang untuk apa? Untuk berlaku dermawan. Tidak boleh menolak permintaan apapun dari umatnya, walaupun berkali-kali minta. Ya, Masya Allah. Kalau kita, beda ya, beda kelas. Ketika lah gedek. Anhu bi qal hadatsana Ali bin Hujr qal anba'ana Syarikun an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai' binti Muawidh bin Afra qalat ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qana'in min rutabin wa ajrin zughbin fa'atani mil'a kaffihi huliyan wa dhahaba. Masya Allah. Ya. Ar-Rubai' binti Muawidh, Ar-Rubai' seorang wanita bernama Rubai' datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqina. Biqina itu dengan tobak, dengan tempat atau dengan wadah, mangkok contohnya, ya. Biqina'in min rutabin. Kina ada mangkok isinya itu rutab. Ya. Rutab itu artinya kurma basah. Ya, kurma basah. Ada kurma kering, ada kurma basah. Ada kurma muda. Begitu ya. Nah, rutab itu kurma basah. Kalau balah itu kurma muda, balah. Kurma yang masih hijau atau kuning itu balah. Wa ajrin zughbin. Ajrin zughbin, ya. Ya, maksudnya adalah gandum ya. Sesuatu ya sedikit gandum lah. Fa'atani mil akafihi huliyan wa dhahaba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jadi Rubai' memberi kurma dan gandum ya. Rasulullah kemudian membalasnya dengan segenggam huli wa dhahab. Ya. Nah, di sini huli itu apa?
Nah, di sini saya jelaskan dulu keterangannya. Wa ala riwayat lula fal murad dhahab ghairu huli. Wa qad taqaddama hadzal hadits fi babi sifatil fakiha wa inna ma dzakaru huna lidalala ala kamali jawdihi wa karamihi wa husni khuluqihi. Huli, dhahab artinya itu emas, ya. Tetapi maksudnya adalah mil akafihi huliyan wa dhahaban, artinya itu dengan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membalas dengan juga pemberian yang berharga, begitu ya, masya Allah. Hadis terakhir, wa anhu biqal hadatsana Ali bin Khushram wa ghairu wahidun qalu hadatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbilul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah menerima hadiah, ya, wa yusibu 'alaiha. Kemudian Rasulullah membalasnya juga dengan hadiah yang lain. Masya Allah ya. Nah, jadi Rasulullah menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah atau tidak menerima gratifikasi. Apalagi gratifikasi ya. Tidak menerima sedekah. Tetapi menerima hadiah itu boleh. Nah, wallahu taala wa rasuluhu a'lam bissawab. Insyaallah nanti akan datang babu majaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tinggal sedikit lagi insyaallah, dan insyaallah kita akan membaca terakhir di alam. Di alam ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ayo, Mas Soeb. Kenapa? Oh, ikan saja nggak apa-apa. Oh, saya mau tanya, mau buang. Ada yang mau ngambil kompak katanya. Alhamdulillah.